NVMe. Apaan tuh? Pernah nggak sih ngerasa laptop atau komputer kalian lemot? Terus tiba-tiba ketika kalian minta saran ke teman, disaranin menggunakan NVMe. Jadi, itu adalah protokol khusus yang digunakan SSD untuk generasi terbarunya. NVMe ini dibuat agar SSD bisa bekerja secara maksimal, khususnya untuk yang menggunakan NAND flash. Jadi, bekerjanya ngemut banget, guys. Jadi, kita ambil contoh ya. Kalau misalkan kalian menggunakan teknologi yang lama, itu pengirimannya lewat jalur tol. Tapi kalau kalian menggunakan NVMe, kalian bisa lewat jalur udara, kapal jet, guys. Jadi, lebih cepat menggunakan NVMe yang berbasis SSD. Jadi kenapa sih aku bisa bilang NVMe ini seperti pesawat jet? Karena dia memiliki transfer data yang sangat besar, dari 2000 sampai 7000 MB per second, bahkan lebih, guys. Kalau menggunakan hard disk kayaknya cuma 150 ya, guys. Jadi, ini lewat jalur darat dan juga lewat jalur udara dan jalur lain. Jadi kenapa sih kalian harus menggunakan NVMe? Yang pertama, untuk local disk C atau biasanya disebut buat sistem ya, guys. Karena SSD ini transfer datanya cepat, otomatis ketika kalian menjalankan OS itu akan sangat-sangat cepat. Apalagi untuk kalian yang gamer-gamer nih. Kalau menggunakan NVMe akan sangat cepat dan sangat-sangat responsif, terutama untuk editing juga, guys. Wah, ini untuk editing pasti sangat-sangat mantap. Dibekali dengan kecepatan yang tadi, renderingnya akan sangat cepat. Tapi untuk laptop kalian juga harus ada slot NVMe-nya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan juga ada yang bisa setengah, guys. Biasanya bisa dipatahin. Jadi kalian harus melihat motherboard kalian ada slot NVMe atau enggak. Kalau nggak ada, itu nggak bisa ditempel NVMe, guys. Biasanya sih untuk laptop-laptop zaman sekarang semuanya udah ada slot NVMe, tapi tetap harus dicek lagi ya, guys. Nah, gimana sih cara memilih NVMe-nya? Nah, jadi harus menyesuaikan dengan motherboard dan BIOS kalian. Apakah support untuk Gen 4, Gen 5, atau hanya support Gen 3 atau Gen 2. Kita ambil contoh kayak gini, guys. Kalau kalian punya motherboard yang hanya support Gen 3, kalian membeli NVMe Gen 4. Otomatis karena kecepatan Gen 3 ini hanya 3500, sedangkan untuk NVMe Gen 4 ini 7000, nanti ketika dimasukkan ke motherboardnya, kepotong, guys, kecepatannya. Dari yang 7000 harusnya maksimal ya, tapi terpotong dan maksimalnya hanya 3500. Ya, sebenarnya bisa-bisa aja sih, guys. Tapi kan jadi nggak worth it, nggak bisa kecepatannya secara maksimal. Jadi kalian tetap harus beli sesuaikan dengan motherboard kalian. Nah, selain itu NVMe juga ada beberapa pilihan, guys. Ada mulai dari M2 SATA, ada M SATA, terus PCIe, dan juga NVMe. Dan juga ada beberapa ukuran, ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang bisa dipotong tengahnya. Yang punya aku juga panjang, guys. NVMe-nya. NVMe-nya, guys. Bukan apa, NVMe-nya yang panjang, guys. Ya, jadi kita masuk ke kesimpulan ya, guys. Menurutku, untuk NVMe ini sangat worth it ya. Sebenarnya untuk bekerja sistem operasi kayak Windows, terus yang lain-lain lah, guys. Nah, kalian kalau misalkan pengen simpen file yang nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu mahal, kalian bisa pakai SSD. Atau ada lagi yang lebih murah, guys, sebenarnya, hard disk. Tapi kayaknya di zaman sekarang, hard disk masih dipakai nggak ya? Kayaknya udah enggak sih. Nah, kayaknya menarik nih, guys, kalau aku bahas SSD di konten selanjutnya. Gimana nih menurut kalian? Coba ditulis di kolom komentar. Nah, itu dia, guys, penjelasan singkat mengenai NVMe. Jadi kalian nggak bingung lagi ya. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa datang ke Playfix karena cek dan konsultasi gratis. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video and bye-bye. Shoo.